Oke, selamat siang Bapak-Bapak. Sebelumnya dengan kami memperkenalkan diri, kami dari SMA 62. Sebelumnya mohon maaf, kami mau mewawancarai bagaimana cara menanggulangi bencana banjir jika terjadi. Sebelum mohon maaf, bisa memperkenalkan diri dulu Bapak. Baik, nama saya Trihadi Wahyono di Kecamatan Kramat Jati atau di Pemadam Kramat Jati selaku Kepala Peleton Kelompok Bandung seperti itu. Nah, di sana ada rekan kerja saya, ada Bang Andika seperti itu. Siap, baik, terima kasih Pak Trihadi. Siap Bapak, silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Andika Firdaus. Saya sendiri berdinas di pemadam kebakaran, tepatnya khusus sektor Kramat Jati. Saya selaku dari anggota pasukan pemadam kebakaran. Oke Bapak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama, bagaimana persiapan pertama jika ada bencana banjir? Dan apa saja sih yang harus disiapkan Pak? Baik, ketika ada bencana banjir kan ya, sifatnya slow respon ya, atau bukan slow respon, artinya dia bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Seperti itu, kita melihat dari musim yang ada di Indonesia tersendiri, itu kan ada dua musim hujan dan musim kemarau. Nah, ketika sudah memasuki musim hujan ya, dari kita juga sudah persiapan, artinya setiap hari pun pemadam kebakaran sudah mempersiapkan terkait dengan peralatan untuk evakuasi banjir. Nah, untuk SDM-nya sendiri kita sudah dibekali dengan adanya pelatihan-pelatihan terkait penanganan atau mengevakuasi banjir. Nah, peralatannya sendiri kita punya ada perahu karet, dilengkapi dengan dayung, dan tentunya ada motor tempelnya atau mopel, dan juga ada pelampung. Nah, seperti itu. Nah, ada juga tali gatline nanti untuk mengevakuasi warga ya, untuk menentukan jalurnya seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ke pertanyaan kedua, Ya. bagaimana cara mengikat atau membuat sampul menggunakan tali untuk rescue? Baik, terkait tali temali di pemadam kebakaran sendiri sudah diajarkan ya, baik dari dasar pemadam sendiri, damkar 1, ada lebih tingkatnya lagi ada damkar 2 dan rescue tentunya. Nah, berkaitan dengan tali temali kita juga sudah dibekali pada saat di Kerdiklatan. Dan tentunya pada saat standby seperti ini, setiap harinya kita juga refresh terkait peralatan yang lainnya. Dan salah satunya adalah tali temali. Ya, tali temali kita sudah diajarkan baik untuk membuat ikatan 1, 2, 3 ya, maupun simpul-simpul yang lainnya. Nah, tinggal kita menyesuaikan untuk keperluannya apa. Misalkan contoh untuk membuat tangga tali untuk evakuasi dari ketinggian, contoh dari lantai 2 ke lantai 1 seperti itu. Dan untuk membuat gatline pun kita ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Dan tentunya untuk mengevakuasi korban baik untuk ditandu ya, kita juga ada aturan mainnya atau sudah ada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan SOP yang ada di pemadam kebakaran. Baik Pak. Ya. Baikkan kita lempar ke arah si korban supaya si korban dengan cepat kita jangkau. Biasanya kalau orang mau tenggelam itu kan panik, yang panik dia nggak mikir habisnya, intinya gimana dia selamat. Makanya kita sebagai penyelamat atau pilotnya harus dengan cepat ambil inisiatifnya seperti itu supaya si korban juga selamat. Nah, ini bagaimana cara menggunakan atau mengenakan pelampung dan pakai dengan baik dan benar. Nah, ini ada limitan atau limit, STP-nya dikencangkan, strapnya di bawah juga masih ada strap diambil dari kolong kaki yang dibelah Pada belakang, pada belakang. tarik ke atas, iya, tangannya ke sini, kanan dan kiri, ya. Gue masih balik Supaya apa? Ketika kita sudah di dalam air, ininya nggak terlepas, nggak lepas ke kolam karena masih nyangkut di tali yang di bawah.
kita betul dirapikan serapi mungkin, kemudian ini disetrap secara kencang dan benar supaya pelampung ini benar-benar melekat pada tubuh kita. Kita benar-benar yakin sama peralatan dan yakin safety aman, kita baru bekerja untuk menyelamatkan korban. Ketika kita terjadi emergency, ini buat penanda bahwasanya kita ada kedaruratan, kita butuh pertolongan untuk menginformasikan ke teman kita atau ke rescuer yang lainnya. Kita juga ada peralatan. Jadi ini ada bagaimana cara memakai pelampung yang terjadi banjir. Payungnya pun harus ada ketentuannya, ya. Tidak semata-mata seperti ini pegang, yang penting dipegang, tidak. Ini ada ketentuannya, ya. Tangan kirinya seperti ini, tergantung powernya gedean yang di mana, tangan kiri atau tangan kanan. Ini satu tangan memegang ujung dari dayung tersebut, yang satu memegang tengah atau dari penambang. Oke. Hitungannya ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tidak seolah-olah yang penting dayung, tidak. Ada aturannya. Yang paling kuat itu Ya. Banyak fungsinya, ya. Banyak fungsinya. Salah satunya bisa digunakan untuk gateland, bisa juga digunakan untuk penambat sebagai sarana atau peralatan evakuasi. Nah, evakuasi itu bisa terjadi di luar gedung maupun di dalam gedung, ya, banyak metodenya. Tadi nanti kita buatkan penambat, misalnya kita mau evakuasi di luar gedung, ya, kita bikin penambat di top floor, penambat, talinya dilempar ke bawah, bikin jalur, tes talinya, kekuatan talinya, baru kita coba untuk mengeluarkan korban. Dengan tekniknya banyak, bisa juga dengan cara digendong, bisa juga dengan cara di pangku, salah satu untuk mengevakuasi korban dari luar gedung. Ya, bisa juga untuk gateland ketika terjadi banjir tadi, ya. Kita mau evakuasi di dalam pemukiman, kita nggak tahu awalnya untuk rute atau jalanan karena sudah tertimbun adanya genangan air tadi, ya. Kita masuk menggunakan perahu karet yang bisa dilalui dengan perahu karet, kita bawa tali sepanjang jalur itu, kita buat penambat dari ujung sana tadi di pemukiman, bawa ke area terbuka, ya, area yang aman. Nanti ini jalur evakuasi atau jalur petugas pemadam juga untuk mengevakuasi korban. Ini pertanda jalannya. Ya, ketika ada emergency atau ketika ada yang perlu ditelusuri entah atau peralatan yang tertinggal, nah, kita masih menelusurinya satu jalur, tidak kemana-mana karena sudah tali atau jalan yang kita buat tadi. Ketika pencarian di dalam gedung atau basement biasanya terjadi seperti itu, pemadaman di dalam basement pun tali ini juga diperlukan, dibutuhkan. Salah satunya buat gateland tadi, penangga. Nah, kalau tidak ada tali ini biasanya petugas pemadam kebakaran, ya, untuk menandakan dari basement sampai ke area terbuka tadi biasanya menggunakan selang yang sudah kita buat untuk memadamkan tadi, itu sebagai penunjuk arah. Masuknya tadi dari mana, keluarnya dari mana, harus lewat itu. Ini namanya, ya, ada tali. Ini anggap saja ini standing end-nya dan ini running end-nya, ya. Kita mau membuat ini, salah satunya namanya buat ikatan dada atau single loop bowline. Nah, seperti itu. Ini bisa buat untuk alat safety dari petugas pemadam itu sendiri, ya. Nah, terus petugas pemadam juga harus bisa punya ikatan, namanya ikatan 1, ikatan 2, dan ikatan 3. Nah, apa dari fungsi dari masing-masing ikatan tadi mempunyai fungsi sendiri-sendiri, ya. Dari ikatan 1
contoh ikatan satu seperti ini bisa digunakan untuk tangga tali atau penanda selang yang rusak atau yang bocor ketika dipakai pada saat terjadi kebakaran seperti itu. Ini bisa buat penanda. Terus untuk ikatan dua itu kita gunakan untuk atau fungsinya untuk mengunci dari sebuah ikatan, ya, ikatan dua. Nah, ini contoh tadi sudah ikatan, ini ikatan kita kunci supaya tidak terlepas seperti itu. Nah, ada juga ikatan 3, ya. Nah, ini ikatan 3 digunakan untuk penambat, ya. Penambat ketika kita mau mengevakuasi atau melakukan evakuasi dari luar gedung maupun pada saat mau membuat gateline pada saat banjir. Nah, ini penambatnya harus ikatan 3 dulu. Nanti dimatikan dengan ikatan 2 di sini. Ya. Betul, supaya kencang dan tentunya ini tidak akan terlepas. Nah, seperti itu. Nah, ini ikatan 3 dan ikatan 2. Oke, seperti itu. Nah, ini yang ke depan sana. Bisa juga untuk tali peluncuran atau gateline. Seperti itu. Masukin Facebook ibu biar ketop. Oke, saya ulang ya. Di sini kita buatkan simpul belum 2. Nah, caranya seperti ini, buat ikatan 1 dulu, ya. Tarik yang pengikatnya. Nah, ini tinggal menyesuaikan untuk diameternya ini. Nah, ini bisa digunakan untuk gantinya full body harness, ya. Bisa juga nanti kita pakai gelung 3. Nah, jadi full body harness bisa dari pahanya, dada, ya, seperti itu nanti. Ini gunanya untuk pengganti dari full body harness itu sendiri.